Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan video kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pada pertemuan 6 untuk melengkapi tugas kelompok pada mata kuliah manajemen PPN dan PPNBM yang disusun oleh Delna Yusnita 20, 23, 30, 16. Lalu saya sendiri, Devi Fitriani, 20, 23, 30, 18. Dan rekan saya, Dila Wulandari, 20, 23, 30, 20. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mike Yolanda, SPMM. Dasar Hukum PPN. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang tetap dinamakan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Dan yang kedua itu dasar hukum PPNBM. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003. Yang terakhir itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. Barang kena pajak tak berwujud. Barang kena pajak adalah benda yang menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Undang-Undang PPN dikenai pajak. Barang kena pajak terdiri atas barang kena pajak berwujud dan barang kena pajak tidak berwujud. Dari dua jenis barang kena pajak, pada kali ini akan mengupas lebih jauh mengenai barang kena pajak tidak berwujud serta tarif PPN atas ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Beberapa barang yang termasuk dalam klasifikasi barang kena pajak tidak berwujud diantaranya, yang pertama hak cipta di bidang kesusastraan karya ilmiah serta kesenian. Segala sesuatu yang berhubungan dengan desain atau rancangan, formula, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual. Yang kedua, peralatan komersial, ilmiah, dan industrial. Yang ketiga, bantuan tambahan dan pelengkap sehubungan dengan penggunaan hak dalam bidang komersial, ilmiah, dan industrial. Selanjutnya, hak menggunakan gambar bergerak dan pita video untuk siaran televisi serta pita suara untuk siaran radio. Yang terakhir, pelepasan sebagian atau seluruhnya hak yang berhubungan dengan pemberian hak kekayaan intelektual. Semua penyerahan barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak PKP harus dibuatkan faktur pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku meskipun pembeli bukan termasuk dalam kategori PKP. Yang ketiga itu ekspor jasa kena pajak. Objek pajak pada PPN dan PPNBM sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang PPN dan PPNBM yang menjadi objek pajak pada PPN adalah
Yang pertama itu adalah penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Yang kedua, barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Yang keempat, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Di 8, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Delna Yusnita. Kepada Delna dipersilahkan. Selanjutnya, ekspor jasa kena pajak. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang PPN dan PPNBM yang menjadi objek PPN BM adalah sebagaimana di bawah ini. 1. Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 2. Impor barang kena pajak yang tergolong mewah sesuai dengan memori penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN dan PPNBM yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah 1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. 2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. 3. Barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. 4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Sebagaimana telah disebutkan di atas, salah satu objek PPNBM adalah penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah. Saat terutang dan tempat terutang PPN. Saat terutang PPN, yang pertama saat penyerahan, impor, pemanfaatan atau ekspor. Yang kedua saat pembayaran jika dilaksanakan terlebih dahulu. 3. Saat ini, yang pertama untuk BKP berwujud saat penyerahan kepada pihak pengirim. Yang kedua untuk BKP tak berwujud saat pengakuan piutang, penagihan atau saat penandatanganan kontrak. Yang ketiga, untuk penyerahan akibat perubahan bentuk penggabungan atau pemekaran usaha saat hasil RUPS ditetapkan. Selanjutnya, tempat terutang PPN ada 5. Yang pertama, tempat pengukuhan PKP berlaku atas penyerahan BKP atau JKP. Yang kedua, tempat dimasukkannya BKP berlaku atas impor. Yang ketiga, tempat kedudukan pihak yang memanfaatkan atau berlaku atas pemanfaatan BKP, TB, atau JKP di dalam daerah pabean. Yang keempat, tempat bangunan didirikan. Berlaku atas kegiatan membangun sendiri. Yang terakhir, tempat kedudukan kantor cabang, yaitu berlaku atas penyerahan antar cabang. Selanjutnya, mekanisme pemungutan PPN dan PPNBM di Indonesia. Terkait dengan mekanisme pemungutan pajak ini, ada 3 konsep yang harus dipahami terlebih dahulu. Konsep yang pertama, pajak keluaran. Pajak keluaran adalah pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, dan ekspor BKP. Yang kedua, pajak masukan.
Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh BKP karena perolehan BKP atau penerimaan JKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean atau impor BKP. Yang ketiga, faktur pajak. Faktur pajak ini adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Atau bukti pungutan pajak kena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Dila Wulandari. Maaf sebelumnya Dila, mic-nya belum dihidupkan. Mekanisme pemungutan PPN dan PPNBM ini mencangkup dua hal, yaitu pengkreditan pajak masukan dan restitusi. Pertama, pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama, yaitu terdapat pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPN. Apabila ketentuan tersebut tidak dapat dilakukan, misalnya faktur pajak standar terlambat diterima dari pemasoknya, maka pajak masukan belum dikreditkan dengan pajak keluaran yang masa pajak yang sama. Dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang A. Pajak masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau tidak dikapasitaskan ke dalam harga perolehan BKP atau JKP yang bersangkutan. Dan B. Belum dilakukan pemeriksaan pasal 9 ayat 9 dan pasal 9 ayat 8 huruf I Undang-Undang PPN. Meskipun jangka waktu 3 bulan setelah berakhirnya tahun buku tersebut telah terlampaui, pengkreditan pajak masukan tersebut masih dapat dilakukan melalui pembetulan surat pemberitahuan masa PPN yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak. Cara perhitungan PPN-PPNBM. Setelah diketahui bahwa tarif PPN adalah 10 besar kali dasar pengenaan pajak, sedangkan tarif PPNBM berkisar antara pertama pada saat impor PPN sama dengan 10% kali nilai impor. PPNBM sama dengan tarif kali nilai impor. Jumlah yang dibayarkan importer sama dengan nilai impor tambah PPN tambah PPNBM. Nilai impor adalah harga impor ditambah bea masuk. Kedua pada saat penyerahan dari pabrikan. PPN sama dengan 10% dikali harga jual, PPNBM sama dengan tarif dikali harga jual, jumlah yang dibayar pengusaha besar, yaitu harga jual ditambah PPN ditambah PPNBM. Yang ketiga pada saat penyerahan dari pengusaha besar ke agen dan seterusnya. PPN sama dengan 10% dikali harga jual kurang PPNBM. Jumlah yang dibayar agen adalah harga jual ditambah PPN. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah istilah yang mengacu pada penggunaan nilai tertentu sebagai dasar perhitungan untuk menentukan besar
pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN yang harus dipungut. Nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak PPN ini tidak hanya satu macam, sebab pengenaan pungutan PPN tidak bisa dipukul rata antara barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Terkait dengan dasar pengenaan pajak PPN, tarif pembayaran PPN diatur lewat Pasal 7 Undang-Undang PPN dan PPNBM yang merinci bahwa tarif PPN adalah sebagai berikut. Pertama, untuk penyerahan dalam negeri, tarif PPN sebesar 10%. Kedua, untuk ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, serta ekspor JKP dikenakan tarif 0%. Ketiga, tarif pajak terkait ekspor dapat berubah minimal sebesar 5% dan maksimal sebesar 15%. Pungutan PPN dengan tarif yang ditetapkan didasarkan atas dasar pengenaan pajak PPN yang meliputi 5 nilai, yaitu harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain yang diatur oleh Menteri Keuangan. Ini bentuk dari dokumen ekspor JKP, yaitu terdapat nama pengusaha kena pajak, alamat, NPWP. Untuk pemberian barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak juga terdapat nama, alamat, dan juga NPWP. Dan juga nomor urut dari nama barang kena pajak atau jasa kena pajak beserta harga jual, penggantian uang muka atau termin. Sekian presentasi dari kelompok 2 pada pertemuan 6 ini. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.